Justru kan aku nggak jago musik bang, makanya masuk paduan suara. Karena rame-rame nyanyinya. Kalau sendiri saya tidak berani. Rasa beda kali bang. Mulai makan di warteg kan. Kayak warteg tuh di Pekanbaru nggak ada warteg, di Tebing Tinggi nggak ada warteg. Jadi memang baru pertama kali di Jakarta. Kita milih-milih. Cuman itu yang awal-awal awak naik pitam juga. Mau makan awak. Pakai apa bang? Pakai ayam, apalagi sayur, apalagi telur, apalagi lagi ya udah itu cuma 3 lauk aja aku makan, enggak semua harus aku makan hari ini gitu. Baru 1 bait jadi melenceng suara ini, terdengar lucu di kepala kami semua. Dusal putar gitu semua. Ketawa mamaku juga. Jadi akhirnya malam tahun baru itu kami mutar musiknya. Baik, kita cuma ngikut pelan-pelan aja lah ya. Kita putar lah dari sini ya. Jadi coba gitu. Jadi nggak nyanyi kami. Daripada ketawa bang, nggak selesai cara. Satu keluarga, mamaku pusing, memang nggak ada anak yang bisa nyanyi ya. Oke, dengan BK kembali lagi di acara Batak Keren Main Kobah MKB. Nah, tapi sebelumnya kami segenap manajemen Batak Keren ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua, untuk Donongan BK, walaupun telat ya. Ya, harap maklum lah Donongan BK. Kru-kru Batak Keren ini baru balik dari kampungnya. Suka kali orang yang memang lama-lama. Tapi nggak usah berlama-lama. Kali ini kita kedatangan seorang stand up komedi asli Batak. Dari thumbnail juga kalian udah tahu. Ini dia Bang Bonar Manalo. Halo Horas. Terima kasih Bang udah mau datang. Terima kasih Batak Keren, mantap. Memang betulan keren. Oke Bang. Tadi naik sini naik apa Bang? Naik apa tadi kita? Kuda. Tadi mau jawab itu bang, cuman takut nggak kena ya kan. Memang agak sulit ya dengan BK kalau enggak. Tamu kita ini orang stand up atau komika gitu loh. Nggak harus lucu bang, bekerja aja tuh bang lucunya mah. Oke. Tadi ini naik gokar aja. Gokar ya. Karena lumayan jauh ternyata dari saya dari BSD teman-teman syutingnya di Cibubur. Memang sepanjang jalan jadi bubur sama panas. Jauh, tapi memang senang aku kesini bang, karena aku memang pengen apa ya dibilang terlibat lah, ambil tindakan lah dalam akuisisi bang, nggak? Bukan juga, itu akuisisi betulan. Berkontribusi. Udah kali ngomong itu aja. Berkontribusi dalam penyebaran tentang Batak kita ini gitu. Oke, mantap bang, terima kasih banyak loh bang. Kalau boleh tahu nih bang, ini kan Donongan BK kan ya. Pasti sangat ingin tahu banget nih dengan seorang Bonar Manalo, yang mana masa iya. Kalau kita lihat nih Bang Bonar pun udah sering lah di YouTube dan di beberapa channel ini yang sering Donongan BK juga tonton di komika gitu kan. Ya. Tapi sebelum ke sana, kayaknya perlu nih bang, biar Donongan BK tahu nih sebenarnya abang asli mana gitu. Aslinya ya, lahir berarti itu hitungannya ya. Kalau tebing tinggi lah bisa aku bilang. Berarti sama Bene? Tidak sama tebing, tapi kayak aku nggak tahu tuh tulang Bene itu di mana di tebingnya. Kalau aku di Sebamban. Coba yang di orang-orang Bamban komen-komen lah tipis-tipis ya kan. Aku di Sebamban, bisa masuk dari Rampa juga. Dari Kampung Rambutan juga bisa, banyak lah. Kalau mau masuk kampungku banyak ininya, makanya sering banyak pencuri. Ini Jakarta? Enggak, jauh mas. Kalau itu mas. Oke. Nah, dari tebing tinggi. Berarti lahir di situ juga? Kalau lahirnya sebenarnya di Bengkalis. Oke. Di Riau, daerah Riau. Cuman agak aneh gitu. Soalnya aku pernah lahir di mana Bengkalis. Mana ada orang Batak di Bengkalis gitu. Jawabnya orang tua itu gitu. Ya, aku memang lahir di Bengkalis, Pung. Kenapa nggak ada? Aku ada kok gitu. Tapi jadinya ribet. Akhirnya udahlah tebing tinggi aja. Tebing tinggi langsung biar cepat ya bang ya. Betul. Oke. Nah. Berarti artinya masa kecil abang itu banyak di Bengkalis atau di tebing? Di tebing, karena dari umur 2 tahun udah tinggal sama opung. Jadi aku sama opungku di tebing. Oke. Dan ini bisa kuduga nih Donongan BK. Pasti keluarga Bang Bonar nih PNS ini. Betul sekali. Mama PNS, bapak PNS. Sama bang. Sama Aku juga. Jadi aku lahir di Kalimantan. Pindah ke Sumatera. Sumatera pun banyak nih bang. Ada ke Pahae. Ada ke Lumban Julu, Lagu Boti. Berapa tahun itu bang?
3 tahun lah, 3 tahun, 2 tahun. Ada yang 3 hari nggak? Cuman Nggak ada, itu cuma lewat. Iya. Cuman lewat. Oke. Sama. PNS juga ya? PNS. PNS apa bang kalau boleh tahu? Kecamatan lah. Kecamatan. Lulusan IPDN. Enggak. Jadi bosku tuh KB, BKKBN. Oh, BKKBN. Cuman dulu ada Tunggu, anaknya berapa? kami 4. Asli. Keluar dari program. Bablas bang kayaknya. Bablas. Biasa itu. 2 anak cukup. Enggak, orang aja sayang kita 4 kan. Kan di Batak bang ini, anak koki dengan orang Betul, makanya agak bertentangan tuh program BKKBN sama orang Batak zaman dulu apalagi ya. Iya. Itunya bang. Nah kalau aku tadi 4 bersaudara. Ya. Abang? Aku 5. 5. Kami 5 laki-laki semua bang. Abang keberapa? Ketiga. Oh tengah berarti. Tengah. Makanya agak aneh sedikit. Gitu. Dari 5 itu semua stand up atau komika atau? Enggak, 5-5 nyoba. Yang satu enggak, cuman aku doang. Sisanya itu ada yang kerja di swasta sih semua, yang swasta. Swasta. Ya? Yang paling kecil masih nganggur. Kayaknya bakal seumur hidupnya. Janganlah bang. Enggak bercanda. Ya. Itu. Oke, berarti abang 5 bersaudara, abang anak ketiga ya? Anak ketiga, betul. Dan semua udah merit? Baru 2 orang. Baru 2 orang. Yang pertama sama aku, yang kedua belum. Oh lompat? Mengelompat. Mahal berarti tuh izinnya. Slow, karena dekat, jadi nggak terlalu mahal bang. Karena udah dekat sama yang kedua. Biasanya kan kalau di Batak tuh harus ada ngasih. Tapi tuh. ada ngasih, tetap ada ngasih. Ya? Ada ngasih. Oke, nah tuh Dongan BK tahu nggak tuh? Yakin lah bang, Dongan BK pasti tahu itu. Iya, kalau yang belum tahu ya itu. Jadi kalau misalkan kalian mau nikah, abang kalian masih ada, harus ngasih seserahan lah gitu ceritanya. Kayak minta aku lupa izin. apa ya namanya ya. Aku pun lupa. Itulah. Coba Dongan BK ya, lah. komen aja lebih tahu kami. Iya. Oke, nah ini bang dari tim kita nih dapat info. Katanya abang lu waktu kuliah tuh pernah main di paduan suara, anggota paduan suara. Oh, aduh. Berarti jago musik bang Bonar nih. Justru kan aku nggak jago musik bang, makanya masuk paduan suara. Karena rame-rame nyanyi. Oh. Kalau sendiri saya tidak berani. Dan itu posisi di baris kedua. Nggak nyanyi. Aku tuh sering disuruh duduk bang, disuruh diam gitu. Oke. Jadi misalkan latihan aja. Coba yang aku bass. Coba Gefken, Ramos, gitu. Pas Bonar duduk dulu. Yang lanjut gitu. Karena memang nggak pernah pas sesuai nada, suaranya juga ngebass kurang gitu. Oke. Jadi sebenarnya masuk paduan suara itu karena pacarku, istriku saat ini dulu masih pacaran, dia ikut duluan gabung ke sana. Okay. Terus dia dekat sama cowok di dalam paduan suara itu. Oh, abang merasa tersaingi. Oh nggak bisa nih, gue pikir kalau cuma nyanyi aku pun bisa gitu saat itu mikirnya. Masuk juga aku. Rupanya memang lebih jago cowok itu. Memang nggak bisa. Memang lebih unggul cowok itu, ya. Memang gitu ya Dongan BK, perjuangan untuk mendapatkan yang diinginkan tuh harus dites memang. Iya betul. Oke. Berarti secara alat musik abang oke nggak? Alat musik enggak bang malah. Tapi lagi pengen belajar suling aja, sulingnya Batak gitu. Kalau gitar hanya kunci-kunci dasar, G, C, D, udah itu aja. Nyanyi juga biasa aja gitu. Cuman waktu aku paduan suara itu namanya Cantabile Choir. Kami sampai ikut ke Singapura saat itu, ada kompetisi internasional. Jadi aku tetap berangkat ke sana gitu. Sebagai pemain cadangan. Sebagai pemain cadangan. Asli. Oke. Tes lah sekali bang. Aduh. Ya. Kali aja bang ya kan. Makanya malu kali aku kalau ada orang tahu info ini. Disuruh tes tuh nggak berani bang. Abang suara bass kan? Bass. Jadi dulu tuh gitu lah. Humming. La. Ahama edehonoku gitu. Paten kok. Itu di sini bang terdengar. Kalau di pelatih yang udah profesional tuh apanya nadamu lari gitu pasti. Enggak paten tuh bang. Tapi kalau untuk core ama bisa lah masuk, masih bisa lah. Iya. Berarti secara musik tadi gitar oke lah bang ya. Gitar sedikit aja. Sedikit ya. Iya. Kalau awak nggak bisa bang. Sama sekali. Kurasa aku Batak gagal sih. Tapi Serius? abang bikin ini bang. Ya itulah mungkin. Abang lebih keren daripada yang bisa main gitar aja bang. Itulah mungkin pikirannya ya kan gitu. Tapi kalau ditanya nih main gitar kau bisa? Nggak bisa. Memang sama sekali nggak bisa? Nggak bisa. Apa alat musik yang lain nggak bisa juga? Nggak ada bang. Spotify punya? Punya. Oke. Cuman denger aja memang. Iya nggak apa-apa. Setidaknya masih ada darah Bataknya. Tapi capek juga bang stigma itu kan. Jadi gini bang, ada sebenarnya kan kalau di orang Batak itu
kalau kayak kita anak muda kan, nongkrong ataupun mungkin di kampung di Lapo, Ya. minder aku bang. Kadang ya. Ya. Cuman aku sadar diri dari dulu sampai sekarang sadar diri. Jadi kalau ada orang udah main gitar tuh, ya agak nimbrung aja suara-suara tipis lah. Oh gitu. Tapi kalau disuruh main gitar kata ya ampun lah Tuhan Amin. Nah, tapi fun fact-nya bang, keluarga aku tuh memang nggak ada yang bisa nyanyi. Kami berlima tuh nggak ada yang bisa nyanyi. Oke. Abangku pertama hanya bisa main gitar, itu pun memang bukan bakat ya, memang latihan aja. Jadi kalau misalkan tahun baru kami, kan ada nyanyi dulu. Iya. Pernah lah satu tahun baru kapan lupa kali aku, nyanyi lah kami. Dung salputa nang buruki. Baru satu bait, jadi melenceng suara ini. Terdengar lucu di kepala kami semua. Dung salputa, gitu semua. Ketawa mamaku juga. Jadi akhirnya malam tahun baru itu kami mutar musiknya. Baik, kita cuma ngikut pelan-pelan aja lah ya. Kita putar lah dari sini ya. Jadi coba gitu. Jadi nggak nyanyi kami. Daripada ketawa bang, nggak selesai cara. Satu keluarga, mamaku pusing. Memang nggak ada anak yang bisa nyanyi ya. Ya mamaku nggak bisa kok. Kacau. Bisa ngerokok sini bang? Oh boleh ya? Boleh. Asli, keren. Enggak, setelah dulu ngambil kaya. Tapi dah dong, bawa mah alat badak dong mari sama kata soal orang dengan orang. Oke, berarti tadi abang pernah jadi anggota paduan suara. Nah, kemudian secara, ini ada info juga nih bang. Apa? Waktu kuliah, putus kuliah karena putus cinta. Gimana cerita nih bang? Asli, ya karena itu juga. Nah, tapi kan tadi abang bilang ngejar sampai ikut jadi anggota paduan suara. Tapi kan gagal. Dikejar tapi gagal. Sebenarnya bukan karena, jadi putus kuliahnya itu karena akhirnya istriku itu pacarku adalah selesai kuliah lah dia 2016 kalau nggak salah di UNRI, Universitas Riau Pekanbaru. Udah selesai dia kuliah ke Jakarta lah dia untuk kerja segala macam gitu. Sementara awak masih bodoh lah, masih di sana sampai 2018. 2 tahun kan jedanya itu kan. Setahun pertama masih aman tuh, LDR masih aman. Setahun kedua lah dia ke Pare untuk ikut kampung Inggris, ngelatih ini bahasa Inggrisnya. Di sana aku dulu tipikal cowok yang overprotective bang. Jadi IG-nya aku hack, aku juga bisa akses gitu. Oh, ngeri. Ketahuan lah ada cowok yang dekat-dekatin dia. Makin emosi pas aku tengok cowok itu ganteng kali, koncet gitu. Jadi makin insecure, makin takut. Jadi apa-apa marah gitu. Akhirnya pacarku, si istriku ini, udahlah jalan masing-masing aja lah gitu. Makin emosi aku bang, karena kami kondisinya saat itu udah 4 tahun pacaran. Jadi aku ngerasa gila kok 4 tahun nggak apa-apa ya, gampang kali kau ninggalin gitu. Jadi aku sangat marah dengan semua hal, dengan semua orang. Akhirnya itu saat itu udah proposal atau udah seminar proposal lah, cuman 2 bab terakhir. Tapi karena udah frustasi, depresi, untuk apa lagi kuliah nih, udahlah. Yang ku kejar udah nggak ada gitu. Jadi aku tinggalin. Tapi kan sekarang menjadi istri abang kan? Betul. Terus apa tanggapan orang bos? Nah, kebetulan mamaku itu orangnya federal bang, bebas dan liberal gitu. Ya udah, kau yang jalani hidupmu kok. Kalau kau susah kayak karena kau, penting tugas mama udah selesai nyekolahin gitu. Tapi memang sampai saat ini masih ditagi-tagi mama. Pengen kali mama kau S1 katanya. Lah berarti status abang? Belum S1. Itulah waktu nikah bang. Aduh ini, disitulah terasanya. Orang Batak ini kan kalau nikah, gelar sampai kan? gelar-gelarnya masuk kan. Yoi bang. Malu kali aku jadi pemberkatan lah sama pendeta. Ya bonar mana lu ini gitu. Menerima. Dia sih beruliana seburian SE katanya. Ditekan pula SE katanya. Oh harus ada SE itu ya. Masih ku awak malu nggak ada gelar. Jadi kayak dari pihak perempuan tuh gitu. Pihak laki-laki aduh kayak jomplang gitu. Aku nggak, waktu nikah itu aku AMD bang, ahli mendownload. Serius. Jadi istriku SH. Jadi dari keluarga istriku tuh, ngeri jabatannya bang. Asli ya. Cuman, aku bodo amat sih bang. Sebenarnya aku juga bodo amat bang. Yang kan itulah orang Batak ini kayak bagian dari keluarganya. Kalau kayak terasa dipermalukan, padahal enggak. Dia ikut kayak ini, merasa, ya? Gitu. Padahal enggak. Aku sama sekali nggak ada masalah. Mau 40 pun gelar di belakang aku nggak punya, nggak masalah gitu. Buktinya kok terima kok aku gitu. Iya, bangga kita. Justru itu yang jadi kebanggaan kita bang. Iya. Istri awak bergelar. Awak enggak. Awak enggak. Berarti gitu. paten awak kan gitu. Iya. Cuman memang lagi jadi suka-sukanya di rumah.
Kalau itu. Aku nggak ikut campur lah bang. Nggak bisa aku bela kok bang. Betul. Nggak bisa aku bela. Abang pasti diatur ya kan. Mau bos dimanapun kau. Kalau istri mau orang Batak, dia kepala keluarga. Kali itu aku nggak bisa bela bang, serius. Itu dia. Oke, itu kan Dongan BK terkait Bang Bonar. Jadi dari masa dia masa kecilnya sampai perkuliahannya Ya. dan masalah cintanya, walaupun ya bersyukurnya mereka jadi Akhirnya dapat ya. dapatlah Ya. gitu. Nah, ini agak-agak tipis dulu kita masuk ke ini bang, ke Mana, Bang? pekerjaan ya kan. Oke, boleh. Kesibukan abang sekarang apa nih? Kesibukan sekarang sebenarnya kemarin baru selesai aja show stand up comedy namanya Epic Comeback. Oke. Tahun lalu kan jadi aku bukan fokus sih, ingin mengambil pasar gamers gitu. Tapi ternyata sepertinya nggak masuk nih, nggak cocok karena ya gamers nggak punya daya beli lah saat itu, kurasa gitu kan. Akhirnya, tapi tetap akhirnya jadi dalam tahun kemarin bikin show namanya Epic Comeback jadinya tentang nuansanya game-game gitulah. Oke. Udah selesai, udah ada digital downloadnya juga, bisa dicek di Comika ID. Selesailah tahun itu. Nah, tahun ini kesibukannya kalau ditanya adalah bikin personal branding baru. Oke. Itu yang difokuskan. Dan salah satu arahnya adalah ingin nge-reach teman-teman Akadongan ini. Dongan BK. Iya, Dongan BK ini. Aku pengennya itu masuk ke generasi milenial atau Gen Z-nya lah. Orang-orang Batak gitu. Karena ada satu kejadian tahun lalu, aku Natalan diundang lah stand up di Natal HKBP Bandung Timur. Oke. Kan itu HKBP kan, harusnya Batak semua gitu. Isinya orang Batak, tapi hanya 1 atau 2 orang yang kutemui bisa ngomong Batak, Nah, anak-anak itu mudanya. Keresahan sekarang begitu sih bang. Betul. Sisanya ngomong Sunda lancar. Jadi itu di gereja HKBP ngomongnya naon eta, iya cenah gitu-gitu. Ih, aku kayak mana orang ini kok nggak ngerti bahasa Batak gitu. Jadi itu salah satu keresahanku lah terkait anak muda Batak yang sebenarnya aku tahu sedikit banyak lah ya tentang bahasa Batak apalagi gitu. Nah, aku pengen Akadongan ini Gen Z ini juga tahu gitu. Harusnya itu bahasa ibu loh. Ya. Itu bahasa yang harusnya kita tahu sebelum bahasa Indonesia bahkan gitu. Betul. Gitu, itu maksudku. Sementara bahasa Inggris kalian jago, masa bahasa Batak kalian nggak bisa ya. gitu. Nah, itu juga lah bang sebenarnya keresahan dari Batak Keren. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi memang Batak Keren itu kami coba bangun untuk Dongan BK di sini dan mungkin siapapun lah yang ingin kenal Batak. Iya, betul. Gitu. Walaupun memang ya tolonglah ya sponsor-sponsor ya kan bantu lah. Masuk, kami. iyalah. Boleh masuk aja sponsor ini Iya. karena ini secara potensi bagus ini. 11 juta orang Batak di Indonesia ini. 11 juta, memang yang banyak paling 1 juta yang kaya. Ih, banyak bang. Banyak kali yang kaya. Dan banyak yang nggak mau disebut. Iya. Hanya tapi di gereja disebut nggak dia? Biasanya kan disebut. Oh enggak, beda kelas tuh bang. Beda kelas ya. Beda Ini kelas. yang udah beda ya, beda hal ya. Beda. Dia nggak mau disebut namanya. Karena tapi kalau disebut bang nanti dicari Oh, terus. Sama Betul. Mang itu banyak kali Mang itu Betul. katanya. Dikejar terus bang. Dikejar terus. Ada pesta perheheon ke dia, pertanyaan ke Pertanyaan ke dia. dia. Gitu. Jadi mending gak usah sebut gitu. Iya. Nah itulah makanya Dongan BK bantulah kita ini Bang Bonar, Batak Keren, bantulah untuk bisa apa ya ngeluarin ide kreatif untuk memajukan ya minimal kami dari generasi muda Batak tuh. Iya, bisa ngangkat tentang Batak tanpa gitu. terbentur dana teman-teman. Tolong Iya. dibantu. Tolonglah gitu. dibantu kita ini ya kan. Ya, karena aku kan belakangan akhirnya nyari-nyari kan bang tentang Batak. Ternyata Batak ada zodiak juga. Ada. Aku lupa namanya apa. Simbol-simbolnya juga Simbol-simbolnya ada ada. gitu. Ternyata ada gitu. Dan aku baru tahu belakangan gitu. Nah, untuk orang yang sebenarnya aku bisa dibilang lahir di kampung lah ya. Itu aja aku baru tahu gitu ternyata. Dan kalau dipikir memang Batak Keren itu ya banyak memang Batak keren. Keren. Ya memang Batak itu keren bang. Iya betul. Batak itu keren. Dan udah banyak bukti kan. Iya. Banyak bukti. Sisingamang Raja Nenggolan. Jadi orang Batak itu bang kayak ini batang ubi. Abang tusuk dimanapun di tanah manapun Tumbuh betul. Gitu. Survive-nya tinggi. Survive-nya tinggi. Cuman memang nggak semua jadi Nggak ubi. semua, iya. Ada yang cuman jadi kayu bakar. atau daunnya yang jadi sayur. kan, Betul. Tapi ubi itu bermanfaat semua gitu, Bermanfaat sampai kayak semua. kelapa gitu kan. Bang? Betul. Oke. Nah kalau ceritakan dong bang pengalaman abang sebagai sales lemari katanya bang. Aduh. Gimana Ini ceritanya kalian bang? kok bisa sampai tahu sih? Oh Bang? ngeri bang. Kita ada orang Di intelijen. dalam loh ini. Ada intelijen di sini bang. Gila kali ah. Dulu sales lemari di Pekanbaru. Kuliah udah nggak selesai. Itu yang tadi abang cerita. Betul. Cabut.
Iya, kuliah cabut selesai, nggak lulus. Iya. Kuliah nggak lulus, pacar udah nggak ada. Akhirnya kerjaanku cuma stand up. Nah, saat itu sambil jadi security di kafe. Oh, untuk nyambung, keras. bukan nyambung hidup sih dibilang, untuk nyari rokok. Iya, keras memang keras. Iya, udah. Nggak bisa nih, cuma 500.000 sebulan saat itu gajinya security. Cari sampingan lama, jadi sales lemari. Sebenarnya bukan lemari, properti kebanyakan. Tapi aku fokuskan di lemari saat itu katanya, disuruh. Perabot lah ya. Perabot, betul. Udah tuh. Hari uang jalannya 50.000 sehari. Jadi memang cuma ngejar itu. Biar lumayan 50.000, rokok 2 bungkus gitu. Ikut laku. Jadi ke pelosok-pelosok daerah Pekanbaru lah nawarin lemari gitu. Oh, yang nenek pick up. Nggak naik pick up ini bang. Jadi kita bawa hanya brosur. Naik motor, itu mau motor kawan, bawa. Ibu mau beli lemari. Gila, gak banyak lemariku. Gitu-gituin, nolak-nolak orang. Aduh anjir, sakit kali hati. Belum lagi ini dia apa? Cicilannya, pakai cicilan. Iya, dia memang ngejarnya kredit kan, yang dijual. Pokoknya nggak ada lah yang terjual sama aku sebulan itu. Karena memang yang kejar hanya uang transportnya aja 50.000. Bulan kedua uang transport itu udah nggak dikasih. Kalau nggak capai target. Target aku nggak ada, nggak tercapai sama sekali. Ya udah, bulan kedua cabut. Keras berarti. Dan itu kami satu kontrakan, orang-orang susah itu ikut kumpul semua. Nah itu dari situlah bang jadi merantau. Belum. Jadi merantau itu memang karena COVID. Oh pas COVID. Pas COVID ada tawaran kerja di Bekasi sama kawan kuliah. Sebagai admin. Ngetik aja. Udah berangkat gitu. Akhirnya kerja di Bekasi karena kawan kuliah ini nawarin gitu. Nah, menurut Abang lah, waktu sebagai perantau pertama kali ke Bekasi gimana? Berat nggak? Kalau berat dan sih nggak ada saudara kan? Nggak ada. Nggak. Sebenarnya ada saudara di sini, tapi aku nggak mau yang ke rumah saudara gitu bang, karena takut satu nyusahin, kedua disusahin gitu. Jadi apa? Babu kan kadang-kadang. Diomongin pula ya. Kan? Betul, diomongin. Efeknya bisa ke keluarga gitu. Jadi mending daripada rusak hubungan, ya udah nggak usah ke keluarga gitu. Kalau awal-awal di Bekasi sih nggak tahu ya. Kalau Bekasi kan kayak masih banyak orang Bataknya juga. Jadi aku nggak terlalu yang culture shock gitulah. Yang terasanya itu pas udah ke Jakartanya. Oh beda, abang rasa? Rasa beda kali bang. Mulai makan di warteg kan. Kayak warteg tuh di Pekanbaru nggak ada warteg, di Tebing Tinggi nggak ada warteg. Jadi memang baru pertama kali di Jakarta. Kita milih-milih. Cuman itu yang awal-awal awak naik pitam juga. Mau makan pakai apa bang? Pakai ayam, apalagi sayur, apalagi telur, apalagi lagi ya udah itu cuma 3 lauk aja aku makan. Enggak semua harus makan hari ini gitu. Itu kadang nggak ada puas semuanya gitu. Kayak masih kaget-kaget lah masalah itu, kayak ternyata harus berhentinya dari kita gitu. Pas bayar dia lagi yang nanya pakai apa aja tadi, katanya kau yang ngendoin, kenapa kau tanya aku gitu? Kau yang ngasih, kau yang nanya gitu. Nah itunya lah masih, tapi udah biasa lah kan sekarang itu. Terus culture shock lain tuh kehidupan seksual di sini, seks bebasnya kacau balau, anak-anak muda ya, aduh. Memang di sana nggak? Di sana slow. Ada pasti, tapi aku nggak sampai terpapar langsung bang. Di sini kayak kawan kantorku tiap hari ke pijat plus. Udah gila orang gitu. Kayak open BO biasa gitu. Itunya tuh yang ya kota metropolitan lah ya, kota besar. Itu wajar lah bang. Iya benar. Jadi itu sih yang kalau memang nggak bisa jaga diri ya, sama jaga suco, udah bocor lah kalian udah berapa anak kalian kalau nggak bisa jaga, nggak bisa nahan gitu. Untungnya aku tahu, aku tipikal yang suka nagih gitu bang. Kalau nyoba sesuatu dan kurasa enak, nagih. Bahaya nih. Ketagihan. Iya makanya aku mending nggak usah aku coba sama sekali gitu. Untungnya bisa nahan lah. Itu tahun berapa bang? 2020? 19. Oh 19. Iya 20 kan awal COVID ya. Iya. Kalau aku lebih ini juga bang. Pernah 2009. Seminggu itu sering juga awak ke sana. Tapi bukan yang begitu, joget, yang joget. Oh, yang dari klip gitu-gitu. Tapi memang gini dengan BK ya, maksudnya mungkin dari cerita-cerita kami ini yaitu pengalaman yang mungkin kalaupun kalian mau ambil yang positif silahkan. Iya. Kita itu udah punya kuncian. Betul. Gitu. Artinya kalau orang misalkan, oh kamu pernah ke sini, kau pernah ke sini. Oh pernah, slow kalian gitu. Iya. Jadi kita udah inilah ada kunciannya. Sebenarnya gitu. perlu untuk tahu apa tuh bandel, apa itu nakal. Hanya tahu gitu. ya. Kalau jangan telat pula bandalnya. Iya. Bahaya tuh. Betul. Udah nikah udah 4 anakmu baru kok duduk.
Gue tanya, apa nggak dijemput ke mana bapak? Katanya. Habis lah, viral lah di TikTok. Asli, datang-datang istrinya bawa kampak nanti. Itu dengan BK ya, maksudnya apa yang kamu ceritakan ini ya kalian petik yang positifnya aja. Betul. Ini kan cuma cerita-cerita kami dulu lah. Iya, nggak harus dicoba. Nggak harus Malah dicoba. kalau bisa sih nggak usah, tapi kalian tahu lah ceritanya gimana gitu. Betul. Nah, berarti dari Bekasi ke Jakarta, dan disitulah abang ketemu sama Panji. Panji, betul. Setelah kerja dari Bekasi, di-cut karena proyek tidak ada yang menang saat itu. Panji buka lowongan, aku masuk, terima. Gitu. Sebagai asisten, personal asistennya Panji. Oke, tapi di situ abang udah ini nggak? Udah tahu apa itu stand up? Oh udah bang, karena dari Pekanbaru kan mulai stand up-nya. 2017 sudah mulai stand up. Tapi belum diserusin kan pada saat itu? Belum, memang betul-betul karena nggak ada kegiatan lagi pas putus itu dan kuliah udah nggak aktif gitu. Jadi memang stand up aja kerjaan. Menurut abang Panji gimana sih? Jelas nggak sih orangnya? Oh sangat jelas bang. Sangat jelas ya. Gak berlaku jam bata sama dia bang. Oh gitu? Gak berlaku jam bata. Biasa kan kita jam bata ini acara sebenarnya jam 10. Bilanglah mulainya jam 9 biar nggak telat gitu kan. Nah Bang Panji nggak gitu. Jam berapa dibilang, sejam sebelumnya kau udah di situ. Udah. Berarti abang bilang tadi jam 9, Bang Panji jam 8 udah ready? Betul. Dan aku sebagai asisten, sejam sebelum dia nyampe, jam 7 gitu. Lah terus kalau abang buat kayak gitu, ternyata acaranya jam 10 gimana? Nunggulah 2 jam dia. Makanya nggak berlaku jam bata aku bilang. Jadi memang benar-benar misalkan ada on time lah ya. Iya, ada kerjaan jam 10 Mas Panji gitu. Standby jam 10 nih misalnya. Oke, Panji itu akan datang 9 atau 9.30. Nah, aku jam 8 udah di sana gitu, nyiapin segala macam. Ya begitu awal-awal. Cuman udah lama-lama mati kok situ lah. Sama aja lah kita nyampe gitu. Pusing juga bang 2 jam nggak ngapa-ngapain. Enggak, soalnya kan pernah kita lihat YouTube-nya di Panji atau Radit ya. Yang mereka ngebahas abang. Oh, Bonar tuh gini. Ada tuh pernah aku tonton tuh bang. Mungkin ada hal tertentu yang dinilai mereka terhadap abang gitu kan. Ini seru juga tuh kita tonton kemarin. Gitu yang abang apa? Kalau sakit ngabarin gitu kan ada cerita gitu. Iya. Gitu. Itu kayak mana ya? Memang jiwa Batak kampung ini masih ada bang. Memang kayak gitu bang. Suka ada. Mengotong-otoi, ilmunya masih ada. Enggak, tadi aku kira. Enggak, ini kira yang masalah ngasih kalau sakit ngasih info gitu. Infonya dikasih bang, sakitnya enggak. Oh, ngerti nggak? Maksudnya enggak sakit sebenarnya. Infonya sakit gitu. Oke. Nah, awak bodohnya ini bos awak ini Panji gitu, orang yang udah berkarir cukup lama berkarya gitu. Taunya dia ini gerak-gerik orang tahu dia. Ilmu aja Bonar ini gitu. Taunya dia. Cuman entah kenapa masih mencoba gitu. Nah, berarti setelah abang ketemu Bang Panji sebagai PA-nya beliau, terus abang mungkin mulai inilah ya seriusin kayak stand up tuh gini. Iya, secara betul. yang di Jakartanya gitu. Iya, memang benar-benar udah fokus stand up lah gitu. Fokus ya. Nah, artinya abang ingat nggak awal karir abang di komik sebagai komika tuh? Oh ingat lah bang. Setahun pertama nggak pernah satupun tawa aku dapatkan. Nggak pernah ketawa orang setahun pertama aku stand up. Tapi entah kenapa nggak berhenti aku gitu. Karena mungkin rasa penasaran ya. Iya, jadi aku coba-coba terus setahun. Di tahun kedua lah awal-awal baru mulai ada tawa pertama, tawa kedua. Jadi makin lagi gitu. Dulu tuh sampai ada seniorku yang ngomong, memang nggak jalan di sini, mending kau keluar gitu. Oh sampai segitu ya bang? Iya. Tapi apa yang abang ini? Maksudnya tadi kan rasa penasaran. Artinya sebenarnya kan dalam abang tuh udah mikir, bisa ya aku stand up, harusnya gitu. Sebenarnya lebih karena ini bang. Kenapa aku nggak berhenti stand up-nya? Karena cuma di stand up nih aku bisa nyampein unek-unek keresahanku, unek-unekku tanpa dibantah orang lain yang dengar gitu. Biasanya kan kalau kita ngomong tuh, kau baru kayak gitu. Langsung dimasukin di masalah dia lagi gitu. Kenapa jadi ada masalah gitu. Nah di stand up kita ngomong aja, lucu nggak lucu mah belakangan lah. Penting aku ngomong aja apa keresahanku sampai udah. Karena kalau nggak curhat tuh nggak puas gitu. Dan itu rata-rata pengalaman pribadi abang? Semuanya pengalaman pribadi bang. Semua hal yang ku laluin, hal yang bikin kesel dan ternyata ada beberapa orang juga yang ngalamin gitu. Nah ini bang, kalau aku lihat ya, kan aku juga ngikutin perkembangan komika lah ya. Dan cuman sayangnya memang sampai saat ini aku belum pernah nonton langsung. Sebenarnya pengen banget gitu. Nah artinya gini bang, kan ada gitu para komika, aku lihat pas dia nggak lucu,
Oke. Masa gimana gitu. Abang gimana sih Bang merasakan? Oh pastinya Bang. Awal-awal kayak stres kali aku dulu, ngapain sih aku stand up tadi, tolol kali pun aku ngapain aku gitu. Cuman karena udah sering ya, jadi udah berkali-kali ngebom nggak lucu tuh jadi kayak ya udahlah, toh percobaan berikutnya nggak lucu juga nih. Udahlah ngapain apa yang diharapin gitu. Hanya cerita aja gitu. Jadinya ekspektasi yang diturunin bukan keluar gitu. Keluar dari stand up itu ya. Iya benar. Kalau kau suka sesuatu tuh menurutku ya ekspektasimu yang diturunin, kalau ternyata nggak langsung berhasil gitu. Jangan ditinggalin gitu. Dan artinya tetap konsisten. Betul. Konsisten gitu. Nah, ketika nanti udah dapat, konsisten untuk mempertahankannya itu beda hal lagi. Karena susah juga. Kan ada yang bilang lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Setuju. Betul itu. Tambah lagi formula udah pas gitu ya Bang ya. Betul. Mikir lagi konsistensinya gimana. Betul. Belum saingan datang lagi. Oh iya berat sih. Nggak berhenti orang komik-komik baru di stand up comedy ini. Udah ada aja yang baru. Perasaan tahun-tahun kemarin baru tahun awal. Tahun besok udah siapa lagi? Udah 4 orang nama baru yang bagus gitu. Betul. Ya improvisasi juga perlu lah ya Bang. Betul Bang, betul. Oke. Nah, secara di komika Bang, siapa komika inspiratif Abang? Ini biasanya aku sebut 3 nama. Bang Radit, Bang Indra Frimawan, Bang Zawin, sama Bang Jegel nih. Oh Jegel juga ya? Ya 4 orang ini. Kenapa? Apa ya? Bang Zawin tuh aku sukanya dia yang ini kan, yang sering naik gunung. Betul. Bang Zawin tuh apalah aku bilangnya, cara ngomongnya kencang tapi nggak belibet gitu. Itu aku suka. Penulisannya juga Bang Frimawan tuh, aku nggak bisa niru dia, tapi aku sangat terhibur kalau nonton dia. Dan sulit ditebak ya Bang? Iya, Frimawan itu. Makanya itu yang bikin aku sangat ini juga gitu. Kalau Bang Jegel aku suka attitude panggungnya, cerita storytellingnya aku suka gitu. Kayaknya orang TV banget sih kalau Jegel. Betul. Sekarang udah komedian papan atas gitu. Kalau Bang Radit ya disiplinnya lah gitu. Iya. Aku ingat betul dulu, nggak tahu kalau Bang Radit masih ingat ya, dulu zaman-zaman blogger pernah kita kopdar di Ragunan. Oh gitu. Oh dulu ya Bang, jadi Radit, si Alit, Bona Kribo, Bena Kribo. Oh itulah geng-gengnya dulu. Oh iya ya? Dulu zaman-zaman blogger lah itu. Oh. Cuman awak aja yang menyimpang. Tapi masih bisa dimasukin lah ini mah. Iya, dan nggak ada kata terlambat ya Bang. Iya, kan basicnya nulis-nulis juga ini kan. Iya betul. Nah, kenapa Abang nggak sebutin Panji? Kacau kali Abang. Ya memang nggak menginspirasi aku Bang Panji. Nah, Bang Panji kalau nonton nih agak-agak ini. Tapi secara nggak langsung Bang, aku udah nyoba pola berkaryanya Bang Panji sebenarnya. Jadi pun nama-nama tadi ku sebut, Bang Panji nggak ku sebut, tapi yang bener-bener ku ikutin patternnya itu Bang Panji sebenarnya. Secara apa nih? Kayak nulis tiap hari, Bang Panji nulis tiap hari. Disiplinnya gitu. Disiplin belum terkejar tapi lagi nyoba ke sana gitu. Sebenarnya aku ikutin Bang Panji tentang mikir untuk bikin materinya gitu, cari risetnya segala macam. Yang aku ikutin Bang Panji sebenarnya. Jadi ngapain ku sebut lagi. Lagian mahal. Iya orang udah tahu lah ya, Bang Bonar tuh identik sama Panji awalnya kan gitu. Betul, kan? Tukang pukul Panji dibilang dulu. Panji. Asli. Oke. Nah tapi Abang Cosmic nih di peringkat 11 dari 13 peserta. 11 dari 100. Betul, dari 13. Cosmic memang berat ini Bang ya? Beratnya, itu udah pasti Bang beratnya. Tunggu, Abang generasi siapa sih? Suci X, Suci 10 itu sama Yono. Juara satunya Yono Bakri. Betul. Itu paten Yono tuh. Yono tuh paten. Attitude-nya luar biasa sih. Iya, aku ikutin juga Yono nih. Ya. Itu sama Yono dia juara 1, aku juara 11 gitu. Yang hadiahnya mobil ya? Betul. Mobil wuling. Wuling Guritno. Iya. Oke. Nah, kemudian ini Bang. Di sini dibuat tidak apa-apa, yang penting nilainya tidak 11 dari 100. Maksudnya? Itu tadi maksudnya berarti. Aku keluar 11 dari 13 orang. Nggak apa-apa, yang penting nilainya. Yang penting jangan dari 100. Betul, yang penting nilainya nggak 11 dari 100. Mulai-mulai nggak politik tim kreatif kalian ini. Kacau. Bukan, aku yang ini Bang, lari Bang. Jangan kayak. Oke. Nah, kemudian ini Bang. Tadi kalau kesan pertama Abang sebagai stand up, tadi udah Abang bilang lah ya. Ya. Misalkan kalau ternyata ada orang yang atau nggak gong, ya ekspektasinya diturunin. Betul. Gitu. Tapi tetap
Dijalanin aja, konsistensi, improve, gitu-gitu ya bang ya. Oke. Agak ngopi dulu kita bang. Masuk bang. Ini bisa nih sebenarnya nih. Tapi ini dengan BK ya. Kopi lawak misalnya kopi gitu. lawak dan kalau kemarin kan kita ada itu tuh merek sebelah. Belum lagi bang. Sebenarnya enak lagi tuh kalau masuk lagi. Masuk lagi sih. Janganlah enggak. Bisa Pak Eksan, tolonglah kami Pak. Ada juga Bang Bonar sini. Komika loh Pak. Bisa nanti kita meeting ke kantor ya. Masuk Pak, ayo Pak, kita mau bikin program baru nih Pak. Oke Bang, ini masuk ke kehidupan Abang nih sebagai orang Batak nih. Oke. Seperti dengan kita kan Batak keren lah Bang ya. Nah artinya kalau Abang lihat lah, banyak nggak sih Bang komika Batak sekarang ini? Aku sulit sebenarnya buat ini. Yang yang memang identik Batak gitu ya? Atau campur? Kalau identik Batak, ada satu nama tapi nggak terkenal, belum terkenal. Siapa? Teman komunitasku, Jackson Pasaribu namanya. Dari Pekanbaru juga? Dari Ekenopan. Ekenopan? Riau sih. Riau. Iya, tapi dia sangat Batak gitu. Mukanya Batak kali Bang. Mirip Singamangaraja mukanya. Batak kali. Jadi kalau dibilang sangat Batak, masih dia sebenarnya, tapi belum terkenal. Kalau yang udah terkenal, ya paling Bang Boris, Bang Bene. Pun itu mereka udah sangat jarang stand up kan. Iya, lebih ke produksi film dan podcast lah mereka. Betul, ya? Sastra Silahi, TikToker. Oh iya, Sastra Silahi itu juga. Gitu. Paling Coki Pardede? Coba Bang Coki. Tapi Bang dia Coki kan nggak pernah bahasa Batak ya? Iya, nggak pernah ngasih tahu bahwa dia tuh orang Batak yang gimana gitu kan. Oke. Nah, artinya kalau dari sisi Abang lah sebagai orang Batak dan seorang stand up, dan nanti yang tadi Abang bilang ingin mengarah ke sana, pandangan Abang terhadap itu gimana? Secara market lah dulu. Oh gitu, tentang... Atau memang gini, bisa jadi teman-teman yang Abang sebutin itu, mereka udah lihat dulu nih marketnya. Kalau aku murni Batak, gitu loh Bang. Maksudnya mungkin udah kajian dulu nih. Gitu. Betul, kan? Mungkin bisa jadi mungkin juga gitu. Tapi nggak tahu ya, karena aku mungkin di kampung gitu Bang, dari kecil gitu, dan setelah merantau berapa lama, aku rindu gitu sama ini kegiatan-kegiatan orang Batak kampung ya. Apalagi ya, yang makan kuahnya pakai air putih. Kadang-kadang kayak opungku nyuci tangannya pun di piring nasinya itu gitu. Sambil makan. Betul, yang gitu-gitu. Terus apalagi ya kayak Mandok Hatta, bapak-bapak yang kalau disuruh berdoa tuh nunjuk yang lain. Tahu lah, mak, gitu-gitu. Betul. Nah itu tuh pemandangan yang udah jarang kali kulihat sekarang gitu. Dan aku cukup merindukan itu gitu. Makanya kenapa aku coba masuk ke sana supaya nge-remind lagi aja. Supaya dan itu ternyata healingku juga lah gitu, ngingat-ngingat itu lagi gitu. Karena suatu saat aku akan di fase itu kan. Mungkin laki-laki Batak semuanya akan di fase jadi pemimpin untuk Mandok Hatta gitu. Betul. Minimal bawa kakaknya lah. Betul. Keluarga untuk ke keluarga besar itu perwakilannya cowok. Iya, makanya. Dan mau nggak mau kita harus tahu itu gitu. Kayak waktu aku nikah, aku malu sebenarnya ditanyain, kau Manalu dari mana, Manalu sejarah Manalu kayak mana. Aku nggak bisa jawab gitu. Padahal itu adalah hal pertama yang orang Batak harus tahu tentang marga dia gitu. Dan itu aku nggak tahu, nggak bisa jawab. Gitu. Ada temanku Bang kemarin. Sebenarnya di perantauan juga. Sebenarnya satu masuk Sirajuluan, aku kan Sirajuluan, Sotang and the Gang lah ya. Ya. Rupanya dia Manulang. Oke. Aku tanya, tahu kau hubungan Manulang sama ini? Laik kan, manggil Laik kan? Betul. Sering kali itu Bang. Dalam. Di kampus aku masih kuliah, padahal belum jauh-jauh kali ya Mas. Maksudnya dia dari kampung juga gitu. Dia orang Pekanbaru asli, lahir di Pekanbaru. Marga Purba, Manalu gitu. Datang-datang, Lek gitu. Tapi Abang udah ngasih tahu kan marga Abang? Sebelumnya mau ngasih tahu. Oke, setelah Abang kasih tahu? Kau memang nggak tahu gue Purba sama Manalu itu apa hubungannya? Nggak tahu gue Lek katanya. Pengen kupukul kamu, Lek masuk kau panggil aku. Manalu Purba kau abangku, gue bilang. Harusnya gue bilang. Samanya itu Lek katanya. Sama katanya. Yang gitu-gitu maksudnya. Harusnya kan itu basic untuk laki-laki tahu gitu. Di orang Batak ya. Atau memang salah dari rootnya Bang? Bisa jadi. Iya kan? Nggak diajarin gitu. Aku dengan BK sama bapak tuh langsung dibilang, nanti kau kalau ketemu di perantauan dengan marga ini. Gitu. Walaupun ya aku menyadari lah ya, mungkin ada juga lupa gitu. Iyalah pasti. Tapi setidaknya ininya tuh udah
dikasih tahu gitu kan. Kan kayak lagu Dana Nitip Sanggar, Dana Nitip Sanggar. Maksima ya. Laubain ururuan, Jolon Sinu Kumarga, Sabinoto Pertuturan. Memang itu penting ternyata gitu. Karena kayak dimanapun kalian, selama di Indonesia apalagi ya, udah pasti ada orang Bataknya. Mau sampai Papua ada, sampai Iya, setuju. dimanapun ada gitu. Nah, mau bawa marga itu penting. Apalagi Kemarin merantau. si Bang Daud Christian kesini, dia bilang ke daerah Alaska sana Bang, Kutub Utara sana, ada orang Batak. Nah, itu. Dekat-dekat sana Coba itu. lah. Satu kakak, orang Batak. Di Kutub Utara kan toh, ha? Di Kutub Utara dia orang Batak. Marga apa Bang? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu dia. Dari Tapi situ lah nanti dia awalnya ketemu. banyak orang Batak di Kutub Utara nanti. Karena namanya orang Batak pasti bikin anaknya banyak. Anggaplah dia marga Nenggolan. Nah, di Kutub Utara nanti ada lah tuh keluarga Nenggolan. Cuman dia nggak bisa ikut tuh acara Bona tahun Nenggolan. Karena jauh. Bro abang dah, Kutub Utara dong naik badang boy. Pesawat besok boleh landing nih. So cair PS. Memang. Ku kirim penulis batu dah gitu. Oke Bang. Nah, apa kira-kira pandangan abang atau mungkin apa ya yang bisa abang kasih insight atau inilah ya ke para komika Batak gitu untuk mengikuti karirnya Bang sebagai stand up? Oh, ini agak berat sih aku nyampeinnya sebenarnya ya. Tapi setidaknya kan abang udah di industri ini. Iya, tapi biasanya kalau kayak gini aku ngambil ucapan orang-orang aja, ambil ucapan senior gitu, kayak abang-abang. Sebenarnya quotes-quotes Mas Panji, Bang Panji itu nggak hanya quotes, itu betulan apa yang dia kerjakan pun betulan apa yang dia lakukan. Apa yang dia bilang betulan apa yang dia kerjain gitu. Jadi ikutin aja apa kata Bang Panji itu, Bang Zawin, Bang Boris. Itu tuh orang-orang yang terpercaya lah ilmunya karena dia based on pengalamannya mereka lah gitu. Itu penting lah. Kalau jadi sebenarnya bukan hanya ke komik Batak yang sedang memulai, ke semua komik sebenarnya ini. Tentang nulis tiap hari, jangan berhenti setelah ngebom gitu. Terus lupain kalau kau pecah malam ini sampai jam 10 pagi udah lupain, mulai lagi yang baru gitu-gitu. Itu udah hal basic lah. Dan paling penting gabung komunitas, itu kuncinya. Ya itu penting ya Bang, biar kenal semuanya. Betul. Belajar bareng gitu ya, Bang. Oke, Dongan BK. Ini terkait tadi Abang Bonar di pengalamannya atau di karirnya sebagai stand up. Agak-agak spill dikit lah Bang, ya kan. Kemarin kan Abang baru merit nih, baru mangoli. Gimana Bang? Aman? Aman. Di sebulan pertama. Tapi Abang percaya nggak? Apa? Ketika kita udah masuk ke tahap dari lajang ke pernikahan, rezeki ada Bang? Nah itu aku ngalamin Bang. Jadi nikah itu cukup menguras tabunganku hampir semua. Ya. Untuk nikahin dia nih gitu. Aku udah sempat ada rasa takut, aduh kayak mana nih bulan pertama kami ini nggak ada makan uang apa kayak nanti gini. kami? Betul. Udah takut kali aku udah kuajar di puasa. Cuman itulah percaya nggak percaya lah ya, rezeki nikah itu ada di bulan itu berdatangan lah ini gitu. Jadi akhirnya mulai nambah lagi nih tabungan. Sejauh ini masih aman gitu. Makanya ini kan salah satu main ke Batak Keren ini salah satu cara tujuan saya adalah mengembangkan karir saya juga gitu. Jadi doakan dengan BK ya, dengan Bang Bonar. Betul. Masuklah sponsor. Yoi. Oke Bang. Nah Ya. kemudian satu lagi nih, ada dari fase tadi yang ku bilang. Abang nanti akan merasakan ketika masuk ke ada keturunan Bang, naik lagi rezeki dikasih Bang. Jadi gini, apalah aku bilangnya. Memang kalau dalam penciptaan kan Tuhan kan awalnya menciptakan dulu bumi dan segala isinya, baru menciptakan Adam dan Hawa. Jadi yang kutarik kesimpulannya adalah Tuhan itu sudah menyediakan dulu rezeki untuk kita, baru kita dilahirkan gitu, baru kita ada di dunia gitu. Nah cuman menurutku kalau pengen punya anak itu memang mempersiapkan dirimu sendiri dulu gitu, bukan harus ada anak supaya aku dapat rezeki. Betul ya, paham. Itu bukan kita nggak bilang itu mustahil ya. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Itu kan kuasa Tuhan, kita nggak bisa nebak gitu. Cuman salah satu kuasa Tuhan adalah kan memberikan kita otak pikiran gitu. Yaitu dipakai juga lah berpikir, siapkan diri dulu aja. Gitu menurutku. Bukan aku nolak anak gitu, enggak lah gitu. Tapi kalau bisa, ini doaku juga tiap malam sama istriku, siapkan dulu kami Tuhan baik secara mental, secara psikis, secara finansial untuk kami bisa menerima berkat-Mu berupa anak ini gitu. Setuju Bang.
Jadi kalau aku boleh share dengan BK dan Bang Bonar, jadi sama Bang. Jadi waktu merit itu habislah duit ini kan. Apalagi kita orang freelance zaman itu, yang mengandalkan project lah. Betul. Nah, ya biasalah di Batak ini kan kita sebagai laki-laki nyiapin sinamot, betul. Persiapan jas, sampai ke sepatu si calon istri kita, belum lagi ke calon mertua kita dan keluarganya gitu. Kebaya-kebaya inilah suka kan. Harus satu keluarga warnanya sama. Pakai aja kebaya yang kalian punya itu. Kenapa rupanya? Nah itu aku setuju Bang. Jadi ikut sarupa sama kebaya warnanya do gengon. Iya. Biar kesannya ditengok orang tuh, wah mantap. Ini lah keluarga ini. Waktu gitu. Nikah lah aku Bang, ini sedikit ya. Mintalah dari Korina gereja istriku. Belikanlah kami kebaya biar satu grup. Kalian Korina cuma enggak ada hubungannya darah kali gitu ke aku atau ke istriku gitu. Cuman ya itu mungkin maksud mereka berpikir bahwa aku ekonomiku bagus gitu ya, amin gitu. Cuman saat itu belum, jadi aku nggak bisa ngasih gitu. Tapi kan itu maksudku, kenapa sampai kebaya yang bukan bagian dari keluarga ini kita juga yang mikirin. Sebenarnya gitu. Maksud mereka bagus Bang. Bagus ya supaya maksudnya. Ketika mereka datang 10 orang nih nyanyi cantik dilihat. Tapi agak-agak paham lah. Ya kan? Jangan karena ditengok baru masuk TV sekali 2 kali langsung kayak Raffi Ahmad dipikir enggak lah. Gitu. Nah, jadi aku lanjut dikit Bang. Ya. Jadi percaya nggak percaya nih Bang. Habislah duit, nikah, ngontrak lalu kami di Kalibata City. Oke. Ya kan. Terus ya istriku, ya udah kerja aja seperti biasa gitu. Entah kenapa jalan Tuhan beda. Masuk dia salah satu instansi. Oke. Tapi dicoba lagi Bang. Ada pencobaan lah, aku bilang. Harus ditempatkan di daerah. Ya cuman ya balik tadi Abang bilang, kita harus siap. Ya, harus berdoa untuk minta kesiapan. Kesiapan. Udah, aku nating tulus saja. Tugas pindah kami ke Bengkulu. 5 tahun Bang. Sampai ke Bengkulu. Yoi, 5 tahun. Jadi di situ pun aku langsung mikir, udah Tuhan, bahasa lu Tuhan nih. Itulah konsepku. Iya. Apapun ceritanya, percaya aja lah. Gitu ya. Ya puji Tuhannya, tambah rezeki, dikasih Tuhan keturunan. Sempat nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada proyek baru. Betul. Nanti merasakan tuh Bang. Iya, yang gitu-gitu memang iya. Merasakan tuh. Kekuatan ilahi, kekuatan semesta yang nggak bisa ditebak gitu. Suka ada tiba-tiba. Cuman itu lagi, balik lagi aku bilang, pun ada itu, tetaplah siapkan dirimu juga gitu. Harus siap lah. Betul. Kalau enggak ya seperti yang sering kita dengar juga kan. Anaknya berapa, ya maaf kata, jadi ditelantarin segala macam. Banyak kali Bang. Anaknya opungku 11. Tapi kan orang-orang opung dulu kuat mentalnya Bang. Mentalnya kuat Bang. Cuma finansialnya enggak. Ladang cuma sedikit. Punya anak 11. Tapi oke kan sampai sekarang. Ya ujungnya terbukti, memang Bang. Iya. Tapi kan berdarah-darah Bang. Nah aku tuh sebenarnya tuh maksud hatiku adalah supaya anakku enggak sesulit itu masa kecilnya. Aku pengen dia betul-betul menikmati masa kecil gitu. Dan harus beda tarafnya dengan kita lah ya. Iya, kayak dulu mau beli Tamiya nggak bisa. Iya. Tamiya itu uang sekolah belum bayar gitu langsung bapak kan. Iya. Itu maksudnya aku pengen dia menikmati masa kecilnya dengan saya betulan mempersiapkan diri gitu. Oke. Tolong ya buat istri-istri kami pahamilah. Beginilah pekerjaan kita. Iya. Gitu, ya kan Bang? Ini kerja nih saya. Kerja. Enggak kok pikir ketawa-ketawa sama Bang ini. Di otak ini mikirin. Iya, project ini. Oke, nah ini tadi ngomongin project nih Bang. Ya. Apa rencana ke depannya Bang? Rencana ke depan ini masih impian lah ya, tapi masuk plan yang nggak tahu kapan bisa terrealisasikan. Salah satunya adalah stand up comedy show bahasa Batak. Murni Batak? Full Batak, bahasa Batak. Udah ada planning sama temanku Jackson Pasaribu tadi, bakal nyoba dulu bikin di Pekanbaru. Karena Pekanbaru cukup banyak orang Bataknya. Itu akan coba direalisasikan, semoga dalam waktu dekat bisa di tahun ini. Kemudian kalau stand up yang bahasa Indonesianya itu rencananya pengen tour, karena aku belum pernah tour stand up gitu. Sama yaitu punya program reguler di mana aja gitu, pengennya entah host di YouTube atau host podcast segala macam gitu. Tapi Abang ini di Komika ID kan, Comika ID. Comika Company sebenarnya. Comika Company itu yang Bang Panji. Perusahaannya punya Bang Panji. Salah satunya manajemen, Comika manajemen, aku salah satu talentnya gitu. Oke, nah dongan-dongan BK dimanapun berada nih bisa lah
bantu-bantu Bang Bonar nanti untuk mungkin ada event kalian. Iya, betul. Bisa hubungin langsung Bang Bonar dan mungkin manajemennya. Betul. Harga dia obrolin bisa. Boy do ya tai sudah. Boy mah hita do. Ale unang pa dauhut tong menawar. Iliad na sound, itawar mah 2 juta matin. Nah, mah tai. Karejo nggak mau. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diobrolin. Masih bisa diobrolin lah. Ya. Intinya kita ini orang-orang anak muda Batak kreatif yang semua hal itu bisa dibicarakan dengan baik. Iya, betul, Bang. Gitu. Aku juga apalagi kalau misalkan konteksnya adalah ngebangun budaya Batak, ngangkat kultur Batak, aku sangat open gitu. Sangat support, sangat support. Ya. Oke, dengan BK mungkin cukup sampai di sini. Oh, siapa? Obrolan kita, Bang. Oke. Untuk dengan BK di sini yang nonton kami, apa yang bisa kalian ambil cerita-cerita kami yang positif, silakan diambil. Yang menurut kalian mungkin tidak perlu ya silakan jangan diambil gitu ya, Bang. Iya, betul. Nah, jadikan pelajaran aja. Artinya ini hanya obrolan dan semoga rencana-rencana yang tadi disampaikan Bang Bonar dan juga next show dan projectnya kita doakan dengan BK Bang Bonar lancar terus, Bang. Amin, Bang. Terima kasih banyak sudah hadir di Batak Keren. Amin, terima kasih. Oke, dengan BK. Dadah, Horas. Batak Keren.